Kenapa kok pindah? Coba jelasin. Oke, saya jelasin sedikit ya Bang. Karena hidup saya sekarang adalah bagi kemuliaan Tuhan ya Bang. Apalagi ini mengabarkan kabar baik gitu. Karena hidup untuk bersaksi ya Bang ya. Oke, saya jelasin. Saya itu dulu Islam Bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu, mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja, karena saya dari kecil udah didoktrin Bang. Karena saya sekolah Islam, lingkungan saya semuanya Islam, gak ada orang Kristen Bang. Di lingkungan saya, di rumah saya itu gak ada. Keluarga saya juga Islam semua, jadi nggak ada celah untuk mengenal pengajaran Yesus gitu loh. Ya yang saya tahu Yesus hanya Nabi Isa gitu loh. Dan ada kesempatan di mana saya punya teman Kristen Bang. Saya nggak tahu kalau dia itu orang Kristen. Nah setelah saya tahu dia orang Kristen, saya tuh marah-marah gitu. Udah, kamu nggak usah berteman sama saya lagi. Aku udah nggak mau berteman sama orang kafir gitu. Dan hati saya itu optimis. Pokoknya saya harus bisa menjadikan dia itu orang Islam. Nah itu. Dan dimana saya itu sering menyerang keimanan dia. Tapi dia tuh kuat banget sama iman dia. Saya tuh mikir, kok orang Kristen itu imannya kuat-kuat ya? Padahal agama Kristen kan sering dihina, gereja dibakar, sering dimusuhin, dikapir-kapirin, tapi kok kuat gitu loh. Saya berpikir apa sih yang menguatkan dia tuh apa gitu loh ya. Nah, kita cekcok, terus saya tuh ngerasa kesekak waktu itu karena teman saya menanyakan mukjizat Nabi saya, dan saya tahu cuman Al-Quran dan membelah bulan gitu. Dia tuh ketawa, membelah bulan gimana? Ya saya nggak suka ya Bang ya, karena bagi saya siapapun yang menghina Nabi saya ya darahnya halal, itu agama saya dulu. Ya mungkin nggak semua lah orang Islam itu intoleran. Kalau saya orang Islam yang intoleran gitu. Dan saya tuh tantang Tuhan Yesus waktu itu. Coba kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semesta alam, tunjukin sama saya, kata saya gitu. Suruh datang ke mimpi saya tantang Tuhan waktu itu, dan luar biasa saya mengalami Tuhan Bang, dimana Tuhan tunjukkan firman yang luar biasa pada saya. Saya tuh niatnya buka Google, saya tuh mau mencari mukjizat Muhammad gitu ya, mau mencari mukjizat Muhammad, karena teman saya nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, dan saya tuh cari tahu, karena yang setahu saya itu mukjizatnya cuma membelah bulan sama Al-Quran aja, itu mukjizat terbesar gitu loh. Malah yang keluar itu Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya bingung, ini apa? Saya ngetik apa, keluarnya apa? Aku bilang, Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, menyertai orang-orang percaya. Itu yang membuat saya bertobat. Dan masih panjang sih Bang, tapi waktunya udah gak ada tuh mau habis. Pantes berani pindah agama. Kalau ada orang tua, insya Allah orang tua menentang. Padahal saya bikin PT itu nggak lagi nyinggung-nyinggung soal agama deh perasaan. Ingat ya, duniawi itu panah loh. Orang tua, saudara, tetangga, sekalipun kamu nggak bisa menyelamatkan saya. Terus apa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa saya mengikut Kristus? Karena dialah juru selamat saya. Juru selamat manusia, hanya saja kamu belum mengenal keselamatan dan kebenaran. Lantas, saya harus percaya sama manusia? Tentu tidak. Saya percaya sama Tuhan saya. Saya percaya sama Tuhan saya. Karena dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Karena dia adalah pemilik tahta sorgawi, berkuasa di langit dan di bumi. Pada Yohanes pasal 6, ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus itu akan membangkitkan semua manusia, paham kamu? Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia, dan dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Sedangkan kamu siapa? Mau menghakimi saya? Hey! Pada Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Karena saya ingin memiliki terang hidup, ingin mengetahui kebenaran, saya mengikut Tuhan saya, itu Yesus Kristus sang juru selamat manusia, bukan mengikut mulutmu itu loh. Nih ya, kenapa orang Islam pindah ke Kristen, dia akan dibenci. Kamu mau tahu? Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, firman Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saya milik Tuhan, oke? Saya terima atas kata-kata dari kamu. Kata Tuhan Yesus, kasihilah. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya mengasihi kamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum.